multiseluler. Ya, banyak dia selnya. Kalau yang prokariotik kan cuma satu sel. Kemudian dia mengadakan reproduksi itu dengan spora. Ada kalau bakteri, kalau ada spora itu adalah bakteri yang virulen, ya, yang patogen. Ingat, bakteri yang punya spora itu adalah patogen. Jadi yang probiotik itu tidak pernah ada spora. Karena dengan spora itu dia bisa berkembang biak. Jadi dia tahan di panas, temperatur. Bakteri, jamur itu kan prokariotik. Bakteri dan virus itu prokariotik. Nah, apa bedanya mau hidupnya itu bakteri sama virus? Apa bedanya? Ya, kan sudah tahu, sudah saya terangkan. Dia sama-sama prokariotik, ya, bakteri, virus. Tapi untuk hidup berkembang biaknya beda antara bakteri dengan virus. Apa? Siapa yang tahu? Kan sudah saya jelaskan. Ya. Siapa yang bisa jawab? Masa nggak ada yang bisa jawab? Bakteri walaupun dia satu sel, tapi dia bisa hidup. Virus, dia juga bisa hidup. Tapi ada syaratnya hidupnya ini. Antara bakteri dengan virus. Apa? Kalau virus harus ada inangnya, Prof. Betul. Kalau virus itu ada inang hidup, Mbak. Ya, ditulis inangnya itu hidup. Kalau inangnya mati, enggak bisa. Siapa yang jawab? Nurlaili Afia, Prof. Ya, itu 85 ya. Jadi virus dan bakteri itu sama-sama prokariotik. Tapi cara hidupnya, virus itu harus ada inang yang hidup. Jadi kalau dia hidupnya tidak ada inang hidup, misalnya dia ada di ini pintu, ya, atau di besi, itu kan tidak hidup dia, tidak makhluk hidup. Virus itu mati. Karena itu Anda itu, ya kan, supaya tidak kena virus, makanya pada waktu ada matahari, itu matahari maksudnya yang baik itu kan mulai pagi sampai jam 10. Itu harus berjemur, memang harus kena matahari. Makanya kita kan pakai desinfektan. Nah, supaya virus itu tidak nempel ke kita. Apalagi kan Anda hujan. Ini kan cuaca tidak betul. Ada panas, ada hujan. Nah, pada waktu hujan itu Anda lembab. Virus itu banyak berkembang dia di udara ya. Di udara itu banyak. Karena itu kalau Anda tidak kekebalan itu menurun, Anda akan terinfeksi. Ya. Nah, itu virus. Virus itu di udara aja.
Kalau bakteri jarang dia di udara. Virus itu bisa berterbangan dia. Bakteri juga. Cuman kalau virus itu dia hidupnya setelah dia di udara, kemudian dia nempel di kita, badan kita, dia masuk peredaran darah. Itu yang menyebabkan penyakit ke kita. Jadi kalau masuk lewat, kita kan menghirup ya. Kalau menghirup melalui hidung, apa namanya? Ayo, yang bekerja tuh farmasi, apa? Melalui hidung itu apa namanya? Ya, yang farmasi yang sudah bekerja ada hadir. Apa namanya? Di apotek kan ada obat itu. Ya, apa? Melalui hidung, pernafasan. Apa dia? Siapa yang tahu? Apa namanya? Melalui hidung, pernafasan. Apa dia? Kalau melalui mulut, apa namanya? Kayak Masuk. inhaler gitu nggak sih? Ya, satu-satu jawab. Kalau melalui mulut, apa namanya? Oral, Prof. Peroral. Kalau melalui hidung? Intranasal, Prof. Ya? Intranasal. Ah? Intranasal. Enggak, salah. Apa? Ventisels, Prof. Salah. Hidung, melalui pernafasan kita. Penyakit itu kan masuk bila bisa melalui peroral, melalui mulut, tuh melalui kulit, ya kan? Kemudian melalui hidung. Apa dia kalau melalui hidung? Inhaler, Prof. Iya, perinhalasi. Siapa nama yang jawab? 85 ya. Alaisia, Prof. Non atau reguler? Reguler, Prof. Nah, yang non reguler enggak tahu. Kan di apotek itu kan ada obat yang secara peroral, obat secara perinjeksi. Nah, injeksi itu apa? Melalui apa? Apa namanya kalau perinjeksi? Ya. Kalau melalui mulut namanya peroral. Melalui hidung namanya perinhalasi. Nah, itu tadi 85 ya. Yang disebut inhalasi. Sekarang yang namanya melalui suntikan, itu secara apa suntikannya itu namanya? Kalau kita Intravena, Prof. intravena, satu lagi. Intramuskular. Intramuskular. Jadi injeksi itu kan bisa aplikasi obat. Jadi farmasi itu harus tahu aplikasinya. Jadi secara intramuskuler dan juga secara intravena. Siapa yang jawab? Nah, itu tolong ditulis itu. Nah, Anissa dari reguler ya? Non reguler ya? Melisa dari kelas reguler. Oke. Nah, itu suruh si Sabrina tuh catat itu. Itu nilainya 85 ya. Hal-hal yang itu, yang Anda sebagai seorang nanti sebagai seorang farmasi itu harus tahu apa dia. Nah, saya terangkan kalau jamur itu selalu dengan spora, ada spora. Jadi jamur itu dia tergeletak aja, sporanya tidak mati, dia akan hidup dia. Dan sporanya dan jamur itu satunya lagi ada benang. Benang-benang yang disebut dengan hifa.
ya. HIPA itu membentuk miselium, ya. Jadi benang-benang itu namanya hifa. Jadi kalau lihat jamur di mikroskop itu dia selalu ada kayak benang-benangnya itu, ya. Beda dengan bakteri. Kalau bakteri bentuknya kayak apa? Ya, bentuknya kayak apa bakteri? Morfologi bakteri? Batang dan Kalau- bulat bukan, Prof? Ya namanya kalau bahasa Latinnya apa lah, Mbak? Fokus Fokus dan basilus. Ya, kokus dan basil dan batang, ya kan kokus itu bulat dan batang. Kan harus tahu. Tapi kalau jamur kita harus melihat ada benangnya. Jadi kemarin Anda enggak ikut, nanti saya akan kirim bagaimana mendiagnosa secara molekuler. Memang jamur ini agak susah. Dia, kalau bakteri kan gampang. Pertama dengan mikroskop aja kita bisa melihat batang atau kokus. Ya, kemudian kita masukkan dia ke PCR. Itu apa mendiagnosa dengan PCR, apa aja diagnosa bakteri dengan PCR? Ya, ada tiga metode untuk dengan PCR. Siapa yang bisa jawab tiga-tiganya? Ya. Halo. Isi, Denaturasi dan itu bukan, Prof, elongasi. Mendiagnosa bakteri dengan PCR. Apa metode PCR-nya? PCR spesifik dan real time bukan sih, Prof? PCR spesifik, real time. Satu lagi apa metodenya? PCR Kan ada PCR spesifik, betul. Real time, betul. Kemudian satu lagi, saya sudah ajar 16 sRNA, Prof. 16 sRNA. Jadi Anda itu pelajaran yang baru saja, ini nanti akan saya uji ya. Pada waktu UHS itu semua. Karena ini prinsip yang penting-penting. Yang seringkali saya tanyakan pada kuliah. Nah, itu akan saya tanyakan. Ya. Jadi Anda harus yang lalu itu dibaca bakteri itu apa. Kan bakteri itu udah. Sekarang kita virus sudah. Sekarang jamur. Kan itu dia. Nah, jamur itu dia ada spora. Cuman kalau kita mendiagnosa dengan mikroskop, spora itu kita nggak punya alatnya. Karena kita harus melihat sporanya, dia punyanya jamur apa, gitu ya. Karena itu kita menggunakan PCR. Dan namanya PCR-nya adalah metodenya RT-PCR. Ya, RT-PCR. Jadi kita kalau menggunakan dengan mikroskop itu harus ada mikroskop sendiri yang kita akan mengkanting, memotong daripada hipenya, lembarannya itu, kemudian sporanya. Ya, nah, itu memang sekarang mereka lebih suka menggunakan PCR. Jadi metodenya untuk mendiagnosa jamur, kapang, itu adalah namanya RT-PCR. Ya. Nanti akan saya kirim Anda itu RT-PCR, itu apa, nanti saya kirimkan. Tapi Anda tahu aja nih, kalau ditanya, apa kalau jamur, kalau bakteri apa, kalau virus apa. Jadi Anda sudah dapat dari saya tuh bisa menjawab.
Kalau virus apa mendiagnosanya? Dengan molekuler. Apa? Ini yang non reguler yang hadir, Anissa, semua atau tidak? Tolong nanti dikirim fotonya Anissa yang ini karena besok kan Anda kuliah sama saya offline ya. Prof. Ya, di ruangan itu aja, di ruangan apa? Aula ya. 3:30 kan kuliahnya? Iya, Prof. Ya, jadi jangan terlambat ya, Mbak. Kalau terlambat pulang saya susah dapatnya gokar, Mbak. Sekarang nggak tahu kenapa saya dari Stikers kalau pulang sore itu susah. Udah berapa hari ini. Untuk kemarin ada staff saya bawa mobil, saya numpang. Ini susah, saya nggak bisa naik sepeda motor, takut jatuh. Ya, jadi supaya saya bisa pulang gokar susah juga kan itu. Nggak ada lagi supir, ya kan. Nah, itulah terasa sama saya. Kalau nggak punya mobil, itu susah. Karena kalau saya di Padang kan supir udah tersedia. Jadi kalau ada apa-apa, saya nggak perlu pakai gokar. Nah, sekarang saya di sini, saya nggak punya mobil. Jadi pakai gokar kok berangkat sih oke. Karena itu berangkat pagi saya. Nah, dapat supaya tidak terlambat saya mengajar. Karena itu pagi jam 7 saya sudah pergi. Nah, kalau pulang mulai hari Selasa, saya pulang sore. Nah, itu jam 5-an sudah nggak dapat itu gokar susah. Itu nggak tahu saya lagi. Oke, ya. Anda tahu kan? Sekarang kalau virus kita mendiagnosanya dengan apa, Mbak? Ayo, Mas. Apa? Kan baru kemarin. Ya Allah, hari Senin. Apa? Dengan FAT sama PCR spesifik bukan, Prof? Ya, kalau FAT kalau ditanya molekuler, itu jawabnya PCR spesifik. Dan apa satu lagi, Mbak? Ya, Real time, Prof. dengan real time. Jadi jangan salah. FAT udah betul. Nah, kemudian dengan PCR spesifik dan real time. Kalau bakteri itu ada 3, yaitu PCR spesifik, real time, dan 16S RNA. 16S RNA itu khususnya dipakai untuk apa, Mbak? Probiotik. Halo? Untuk probiotik. Nah, itu yang ini Anda jawab itu dapat 80. Dengan probiotik. Probiotik itu kan bakteri, Mbak. Jadi diagnosa bakteri itu kita menggunakan sudah lagi tidak dengan chemical ya kan. Tapi ada yang saya menggunakan media untuk bakteri. Ada ciri khas. Apa dia, Mbak? Siapa yang tahu? Ayo harus diingat. Dengan media, jadi saya tidak dengan sebelum saya masuk ke PCR, saya dengan media. Apa namanya tekniknya? Kalau virus tadi FAT, betul. Sekarang yang ada dengan bakteri yang sudah saya ajar, ada di PPT Anda, apa namanya? Ayo. Yang bakteri. Ayo, siapa yang tahu? Saya kasih nilai. Kalau Anda banyak mendapat nilai daripada ini, saya bebaskan Anda tidak ikut UHS. Oke, tidak perlu ikut UHS. Apa? Ya, ada PPT-nya. Kalau saya buktikan, saya berikan. Apa namanya?
Primer bukan, Prof. Primer itu kan molekuler, Mbak. Yang tidak dengan molekuler. Apa dia? Dengan media. Itu caranya ada. Saya berikan di PPT. Apa dia? Bakteri FAG bukan, Prof. Apa? Enggak ada lah bakteri FAG itu apa, Mbak? Tekniknya ini menggunakan apa dia? Saya bilang menggunakan agar. Kalau virus tadi yang tidak dengan molekuler, kita menggunakan FAT. Anda baca FAT itu apa? Nah, kalau bakteri yang spesifik menggunakan, ya kan, harus spesifik dia medianya itu. Apa namanya? Dengan media apa kita? Media selektif, Prof. Ya, media selektif. Namanya apa, Mbak? Kan ada namanya. MRS, Prof. MRS itu kan untuk tapi kan untuk ini asam laktat. Tapi kan kita nggak mengetahui diagnosanya, dia itu bakteri genus spesiesnya. Tapi kalau dengan ini, dengan satu teknik menggunakan media, kita udah tahu, oh ini bakteri ini. Langsung. Apa dia? Staphylococcus bukan, Prof. Sekarang tuh tekniknya menggunakan apa namanya? Kalau virus tadi kan FAT. Kalau yang di bakteri, Elektroforesis bukan, Prof. mana bisa elektroforesis itu digunakan, sayang? Chrome agar, Prof. Chrome agar. Itu yang benar. Siapa yang jawab? Nurlaili, Prof. Nurlaili 85. Jadi kalau Chrome agar itu dipakai untuk apa, Nurlaili? Itu untuk media spesifik dari Listeria monocytogenes. Iya. Jadi nampaknya apa? Nanti dapatnya koloninya. Ya, Warna hijau bukan, Prof. warna hijau. Itulah namanya mendiagnosa. Jadi Anda ini kan sudah namanya mahasiswa. Apalagi orang stikes yang ngajar saya. Saya dosen bukan abal-abal. Saya udah berikan Anda, itu PPT ada. Jadi pertama kita memang akan, kalau kita menggunakan Listeria broad, itu dia tidak spesifik, tapi cuma tahu, oh iya, ini seperti MRS. MRS kita pakai untuk media selektif di probiotik. Tapi kalau di Listeria, kita menggunakan Listeria selektif agar atau Listeria broad. Itu menumbuhkan saja. Nanti akan koloninya dia warnanya abu-abu. Nah, oh ya, dia mengandung Listeria. Nah, baru kita cek lebih lanjut. Tetapi kalau dengan Chrome agar, ya kan, itu kita Chrome agar untuk Listeria. Jadi Chrome agar itu macam-macam, Mbak. Ada Chrome agar Listeria, itu untuk Listeria. Nanti Chrome agar untuk Salmonella, yaitu tumbuhnya Salmonella. Chrome agar untuk Escherichia coli, itu dia warnanya akan merah. Jadi antara Salmonella dengan Escherichia coli itu koloninya akan ya merah muda. Nah, baru nanti kita cek di mikroskop ya. Nah, itu dia. Jadi kayak begitu dia, itu namanya media selektif, betul. Tapi kalau media selektif untuk menumbuhkan,
Itu seperti MRS contohnya. Kemudian untuk apa? Untuk listeria tuh listeria selektif agar. Nah, sekarang Anda kan sudah praktikum itu jamur. Menggunakan apa dia? Itu media selektif. Kan sudah kan praktikan? Apa dia? Media Menggunakan apa? PDA, Prof. PDA. Itu yang selektif. Nah, itu Anda yang menjawab PDA itu 80. Ya. Jadi ada antara korelasi antara praktikum dengan teori. Kok teori itu menyatakan ini gitu ya. Praktikum Anda lihat. Kalau Anda praktikum tuh Anda mesti melihat. Nah, itu dengan PDA. Kan Anda lihat jamur kan? Jamurnya kan ada miseliumnya kan? Lihat nggak? Iya, Prof. Nah, kan itu. Jadi miselium itu disebut dengan benang hifa. Kemudian Anda akan perhatikan sebenarnya ada bintik-bintik itu spora. Ada, karena jamur itu selalu punya spora. Kalau bakteri belum tentu punya spora. Yang punya spora adalah bakteri patogen. Dan itu sangat sekali menyebabkan penyakit itu bertahun-tahun. Seperti misalnya ya, yang menyebabkan kematian dari ternak dan manusia itu adalah penyakit antraks. Itu ada di ternak dulu, ternak sapi, kerbau. Dia bacillus. Tapi dia punya spora. Nah, itu dia misalnya sapinya itu mati, dia harus dikubur, dikasih kapur apa itu belerang segala macam. Nah, seperti COVID itu kan. COVID itu kenapa manusia itu disendirikan? Karena kalau dia tubuhnya itu masih panas, dia masih hidup, dia akan berterbangan si virus ini. Nah, itu makanya begitu ini ya, karena itu kan dari inhalasi daripada udara. Itu virus. Anda sudah tahu virus itu inangnya harus hidup. Tapi kalau orang meninggal itu kan masih panas dia. Itu masih hidup dia. Makanya dia harus dimakamkan waktu itu kan sendiri. Nah, kalau di dunia barat, ini pada bulan kayak begini nih, bulan Desember ini memang peak-nya, masuknya, meningkatnya pada penyakit pernafasan, influenza. Influenza itu virus. Karena itu kita dilakukan vaksin. Jadi saya waktu di Amerika pada bulan Oktober, jamur ini tidak ada menjadi mikroba di usus. Tidak ada. Kalau bakteri ada. Bakteri patogen dan bakteri tidak patogen di dalam usus, kita sebut apa dia? Adanya bakteri patogen, ada bakteri probiotik di dalam usus, kita sebut apa istilahnya? Keseimbangan mikrobiota, Prof. Jadi apa? Keseimbangan mikrobiota. Nah, ini penelitian daripada dosen Anda. Kemarin saya periksa, dia akan mengerjakan bagaimana efek daripada misalnya kita daripada herbal, ya kan? Ini dari daun jambu, oke? Dari buah jambu, ada apanya, diisolate, kan?
kemudian dipakai anti diabetes. Nah, anti diabetes itu kan dia masuk ke dalam usus. Saya bilang harus diperiksa keseimbangan mikrobiota. Itu dia. Itu dosen S2. Anda pelajaran di S1 semester 3. Sudah saya berikan. Dan dia belajar. Karena itu mengambil stafnya, maksudnya ini adalah Bu Nike. Karena dia bakteri, dia bisa menghitung secara molekuler bagaimana mendiagnosa keseimbangan mikrobiota bila dia ada di dalam usus kita berikan. Kemudian kita lihat adanya enggak dia ada di ginjal. Karena pankreas kan dekat situ. Atau kita lihat pankreas juga. Apakah sampai dia ke situ? Nah ini dia. Jadi digabung karena herbal. Saya bilang herbal masukkan juga adalah probiotik. Karena diekstraksi. Nah, itu pelajaran Anda semester 3. Dipakai oleh dosen Anda yang mengajar Anda. Dan kemarin dia belajar sama ibu. Kemudian ada stafnya Dokter Nike, Bu Nike. Saya bilang Bu Nike tahu. Itu dia. Jadi pelajaran yang saya berikan kepada Anda itu bukannya mubasir dan teknik yang terbaru. Paham tidak? Halo? Paham, Prof. Paham, Prof. Ya, paham ya. Jadi Anda semester 3 sudah berpikir seperti dosen Anda. Dosen Anda nggak takut dia, karena dia tidak mikro, dia akan belajar. Makanya pakai staff. Nah, itu dia. Sekarang adalah penelitian beliau itu adalah sekarang tuh farmasi doakan. Karena farmasi banyak dosennya yang mempunyai potensi, ya kan, untuk mendapat dana dari Dikti. Itu sudah ada, itu semua dosen farmasi. Pak Rizky, Bu Indah, Bu Mei. Nah, sekarang ditambah Pak Gum, Bu Win, Bu Wiwi. Itu semua mereka mendapat. Itu Anda bangga. Karena diajar oleh dosen yang bagaimana dia melakukan aplikasi ilmunya yang diajar sama Anda, mendapat dana. Itu farmasi saja. Yang lain belum ada. Makanya doakan kita nanti di semester ini tahun dapat akreditasi unggul. Kalau sudah unggul, kita buka apoteker. Anda masuk lagi sebagai mahasiswa apoteker. Itu profesi. Selesai tugas Anda sebagai seorang apoteker. Karena S1 aja Anda tidak bisa bekerja, ya, apa membuka apotek, itu masih belum boleh. Karena S1. Karena profesinya adalah apoteker. Jadi Anda mesti, nah disitulah kita disebut adalah sebagai tenaga profesi. Jadi profesi itu kebidanan, keperawatan, dokter, semua dokter itu adalah profesi. Karena begitu dia lulus sebagai sarjana S1, dia masih melanjutkan. Makanya dokter sekarang ataupun sekarang ini kebidanan, ya tidak boleh S1 saja. Kita harus buka menjadi profesi. Nah, itu dia. Nah, sekarang di apoteker kita nggak bisa. Kita harus S1-nya dulu unggul,
setelah unggul, baru kita bisa membuka profesi. Itu dia. Di profesi itu hanya Anda belajar cuman bagaimana mengaplikasikan ilmu ini untuk sebagai apoteker. Itu dia. Jadi Anda bisa pegang suatu apotek. Ada teman Anda, senior Anda, sekarang pengusaha dia punya apotek. Dia menyelesaikan apotekernya di tempat yang lain. Itu dia. Jadi jangan Anda berhenti harus belajar ya pada titik akhirnya. Itu S1 strata. Kalau Anda mau menjadi dosen memang harus ngambil S2. Dan dosen-dosen Anda itu semuanya dari UI, S2-nya. Jadi dari universitas yang bukan abal-abal. Ya. Jadi itu Anda harus belajar ilmu yang diberikan. Buktinya sekarang Pak Tunas kan di UI. Nah, itu. Jadi Anda harus belajar. Makanya saya terima kasih, ini waktu memang sebenarnya saya tidak boleh mengajar pada ini kan ada yang tidak Islam. Saya katakan sama Anissa, masuk, dia bukannya ini. Nanti besok ketemu saya berikan dia, khusus dia. Kan begitu. Karena waktu kita ini semua tidak bisa ini, ada segala macam, ada acaranya. Kemarin Sabrina WA, dia enggak telepon, dia WA. Kalau saya kerja mana WA itu saya buka. Padahal saya dari kampus sampai jam 3. Karena itu saya pulang. Karena apa berupa gambar, saya akan terangkan ini nanti Sabrina, dia pandai, dia bisa mengcopy dari saya punya ini laptop masuk ke HP, kemudian akan dikirim, ya. Ini karena gambar, kalau gambar nggak bisa saya terangkan ini, karena ini semua nampaknya gambar. Cuman sekarang ada klarifikasi, ya. Jadi dari spora yang dihasilkan, ya kan. Nah itu nanti tulisannya juga, ini karena bahasa Latin. Kalau saya ngomong Anda nggak bisa nulis. Oke, jadi saya akan kirimkan nanti besok daripada ciri-ciri daripada si jamur tadi. Karena ini semua pakai gambar, Mbak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan, enggak? Jadi PPT yang saya kirimkan itu tolong dipelajarin. Karena itu akan nyambung. Karena itu waktu UAS semua akan saya berikan. Akan saya tanyakan. Oke, saya tidak bagi dua. Karena ini berkaitan semuanya. Ada yang mau tidak mengerti? Halo, yang saya ajarkan sekarang? Karena ada yang sudah menjawab, sudah mengetahui dia. Jadi yang tidak mengerti berarti tidak belajar, tidak mendalami. Oke? Karena ini gambar, saya nggak bisa terangkan dengan ini aja. Saya nggak tahu kenapa ini. Karena kan ada nomor kodenya. Nah, kalau nggak ada, tolong hari ini ya. Terima kasih. Anda sudah ini. Tolong dikirim ke saya ya, Sabrina sama Nisa. Atau besok ketemu saya, Nisa. Nggak usah dikirim menu-menukan, saya punya ini juga. Saya akan melis saja. Oke? Iya, Prof. Terima kasih. Saya akhirin.
Ya, Sabrina besok temuin saya, telepon aja, karena saya besok ada rapat, kemudian banyak pekerjaan. Kalau WA itu jarang saya baca kalau saya lagi kerja. Kalau sudah di tempat tidur baru saya buka WA. Itu saya beritahu Anda. Kalau saya kerja, saya tidak pernah buka WA. Gimana saya mau buka WA? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu untuk yang reguler besok. Jadi yang non reguler besok. Yang reguler saya sudah nggak punya utang kuliah lagi kan? Iya, Prof. Oke. Jadi kita mulai hari Senin. Senin offline, ya. Saya masih ada di Stikers. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi